Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang 5 startup Indonesia yang hancur lebur ya karena skandal penggelapan dan juga investor pada panik sehingga pada cabut dananya. Tahun 2024 dan 2025 menjadi masa suram ya bagi ekosistem startup di Indonesia karena beberapa perusahaan rintisan atau startup ya yang dulu dianggap sebagai bintang yang bersinar gitu ya, kini malah terperosok ke dalam skandal yang sangat besar ya seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga kebangkrutan massal. Startup-startup yang sebelumnya diidolakan kini jadi peringatan pahit ya bagi para investor dan juga pegiat industri ya. Yuk mari simak secara lengkap ya ini daftarnya startup yang ambruk ya, dan kita kenali penyebab dan juga dampaknya seperti apa gitu ya. Startup yang pertama adalah eFishery. Ini baru gue bahas juga kemarin ya di channel ini, videonya ada. Jadi eFishery ini sebenarnya terjebak manipulasi keuangan ya. Karena eFishery ini, kalau mungkin kalian yang belum tahu, eFishery ini adalah salah satu startup yang dulu digadang-gadang sebagai unicorn kebanggaan Indonesia. Startup yang bergerak di bidang aquaculture ini mendapatkan banyak sekali pujian ya karena dianggap mampu membawa inovasi di sektor pertanian. Tapi kenyataan pahit baru saja terungkap ya pada akhir 2024 kemarin ketika terbongkarnya manipulasi laporan keuangan yang melibatkan angka yang sangat-sangat fantastis ya, hingga mencapai 600 juta dolar. Akibat skandal ini, CEO-nya Gibran Huzaifah dan CPO-nya Krishna Aditya itu dicopot dari jabatan mereka, dan operasional perusahaan pun sempat terhenti total ya. Tentu saja langkah selanjutnya adalah pemutusan hubungan kerja massal ya, yang mulai dilakukan per Januari 2025 kemarin ya. Kepercayaan investor yang semula tinggi pun langsung merosot tajam, dan eFishery yang dulu dianggap sebagai bintang kini jadi pelajaran penting bagi seluruh ekosistem startup ya. Palsunya dan manipulatifnya laporan keuangan itu malah membuat perusahaan ini harus membayar harga yang sangat mahal. Gue nggak tahu ini update-nya gimana karena ini yang paling baru ya. Jadi coba deh buat kalian yang lebih update mungkin silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Startup yang kedua adalah Investri ya, P2P lending yang terlalu beresiko ya. Jadi Investri ini sebuah platform fintech P2P lending yang telah lama sebenarnya beroperasi di Indonesia. Kita harus menghadapi kenyataan pahit setelah gagal mengelola resiko kredit yang ditanggung. Platform ini yang dulunya dianggap sebagai pionir dalam sektor pinjaman online, akhirnya mengalami kebangkrutan setelah NPL atau non-performing loan-nya mereka itu melonjak tajam hingga mencapai 16,55%. Jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh OJK yaitu 5%. Ketidakmampuan Investri dalam mengelola risiko peminjam membuat mereka tidak hanya merugi, tetapi juga kehilangan izin usaha pada Oktober 2024 setelah CEO mereka, Adrian Asharyanto, ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menjadi pelajaran keras ya, bahwa dalam bisnis fintech, analisis yang buruk dan ketergantungan pada pendanaan eksternal itu bisa sangat berbahaya. Lanjut kita ke startup yang ketiga, yaitu adalah Tanifan ya. Ini adalah masalah ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan ya. Tanifan yang merupakan anak usaha dari Tanihub Group mengandalkan sektor pertanian yang penuh dengan tantangan dan juga ketidakpastian. Namun meski berfokus pada sektor yang vital bagi Indonesia, Tanifan gagal dalam mengelola resikonya. Izin usaha mereka dicabut pada Mei 2024 kemarin karena gagal memenuhi ekuitas minimum yang ditetapkan oleh OJK. Selain itu, tingkat kredit macet mereka mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 63,93% akibat faktor eksternal seperti gagal panen dan cuaca yang ekstrim. Tanifan sendiri terjebak sebenarnya pada ketergantungan yang besar ya terhadap investor tanpa adanya strategi diversifikasi yang cukup untuk mengurangi dampak dari resiko yang sangat besar di sektor pertanian. Hasilnya, startup ini harus gulung tikar karena kerugian yang tidak tertanggungkan lagi. Ya, kita masuk ke startup yang keempat, yaitu Koin P2P, online lending yang menjadi sarang penipuan ya. Koin P2P ini adalah satu lagi contoh startup fintech yang gagal bertahan di dalam industri dunia pinjaman online lah ya. Platform ini yang dulunya cukup populer di kalangan lender dan peminjam terpaksa menghadapi kenyataan pahit setelah terungkapnya penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh peminjam. Para peminjam ini memanipulasi data mereka dan tidak membayar pinjaman mereka dengan total kerugian mencapai 360
miliar. Tidak hanya itu, ada 88 aduan ke OJK yang diterima pada Desember 2024 mencatatkan koin P2P ini sebagai salah satu startup dengan keluhan imbal hasil terbanyak ya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penerima dana, karena tanpa itu ya platform pinjaman online ini hanya menjadi sarana penipuan yang merugikan banyak pihak. Startup yang terakhir yang mau gue bahas, yang bangkrut juga kemarin adalah Kohive ya, karena adanya ketergantungan pada coworking space yang semakin meredup. Kohive yang dulu menjadi pionir ruang kerja bersama atau coworking space di Indonesia, kini harus gulung tikar setelah mengalami kebangkrutan ya. Keputusan untuk berfokus pada ekspansi fisik tanpa diversifikasi model bisnis menjadi alasan utama kegagalan ini ya. Pandemi yang melanda dunia pada tahun 2020 kemarin juga mengubah cara orang untuk bekerja ya, dan permintaan terhadap ruang kerja itu semakin menurun ya, apalagi pas pandemi kemarin tuh signifikan banget lah nurunnya, karena kan ya semua orang di rumah gitu. Nah, Kohive ini terlalu bergantung pada model bisnis yang seperti ini dan gagal beradaptasi dengan perubahan tersebut ya. Selain itu, manajemen arus kas yang buruk dan ketergantungan pada pendanaan eksternal membuat Kohive tidak mampu bertahan lebih lama. Mereka menjadi salah satu contoh bahwa tanpa inovasi dan keberanian untuk adaptasi, bahkan perusahaan yang sudah besar sekalipun bisa bangkrut ya, bisa hancur gitu. Skandal-skandal yang melibatkan banyak sekali startup-startup ini telah membuat investor ini sebenarnya mulai mengencangkan persyaratan pendanaan mereka ya. Kini startup tidak hanya harus memiliki model bisnis yang jelas dan transparan, tapi juga wajib menyertakan auditor independen untuk menjamin keuangan mereka. Edi Danusaputro, Ketua Asosiasi Modal Ventura Indonesia, mengatakan bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan investor ya. Dina Deliana, akademisi dari SBM ITB, juga menekankan bahwa skandal seperti yang dialami oleh eFishery itu menjadi peringatan keras bagi seluruh ekosistem startup bahwa pertumbuhan yang cepat tanpa integritas hanya akan menuntun kepada kehancuran. Oke, terus gimana tentang prediksi tren 2025? Investor diperkirakan akan lebih memilih startup dengan model bisnis yang sederhana, stabil, dan juga jelas dalam hal profitabilitas ya. Selain itu, OJK kemungkinan juga akan memperketat pengawasan terhadap sektor fintech, terutama mungkin yang P2P lending ya, untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian serupa ya yang pernah terjadi di startup-startup P2P lending itu tidak terulang lagi. Ya, mungkin itu dia pembahasan dari gua terkait startup-startup yang ternyata bermasalah dan gagal akhirnya untuk terus lanjut berkiprah di bisnisnya di Indonesia ya. Dan buat kalian yang mungkin dulu pernah kerja di salah satu perusahaan ini, coba ceritain pengalaman kalian gimana, dan gimana sekarang, apakah kalian sudah mendapatkan pekerjaan. Dan kalau misalnya kalian pengen dapetin kerjaan baru, kalian coba aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company yang company-nya ada di US dan juga ada di Eropa. Disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian, dan gue doakan semoga kalian berhasil ya. Yang begitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.